Hari ini aku akan buat masakan mudah banget. Ini bisa diikutin di rumah ya. Di sini aku punya satu buah kubis atau kol. Kita ambil daunnya ini per lembar, jangan sampai sobek kalau bisa itu. Seperti ini. Kemudian kita lepas daunnya ini per lembar. Usahain jangan sampai sobek ya. Tuh, kayak gini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita buka semuanya, kita ilangin tulang tengahnya ini seperti ini aja, kita tipiskan ya. Ini tulang tengahnya yang ini yang tebal, kita tipiskan sedikit seperti ini, jangan sampai sobek. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai, tuh kayak gini. Kemudian kita cuci bersih. Ini kemudian setelah kita cuci bersih ya kubisnya, kita kukus selama kurang lebih 5 menit, 3-5 menit, pokoknya jangan sampai kematangan. Atau kalau direbus dialupin sebentar juga boleh. Kita tutup, kita biarkan 3-5 menit atau sampai layu. Setelah sekitar 3-5 menit atau udah layu ya, pokoknya perkirakan aja udah layu kayak gini. Tuh, udah alum. Kita bolak-balik juga udah lentur. Kita angkat, kita sisihkan dahulu. Ini kita sisihkan dahulu sebentar. Kemudian untuk bahan lainnya, di sini aku siapkan 3 siung bawang putih dan 1 batang daun bawang seperti ini, udah kita cuci bersih. Ini kita cincang sampai halus. Setelah halus seperti ini, kita sisihkan dahulu. Bonggolnya kita belah, kita racang halus. Pokoknya sehalus mungkin ngeracang daun bawangnya. Sudah selesai, kita taruh ke dalam. Kemudian di sini aku pakai sekitar 200 gram daging ayam. Aku potong tipis-tipis dulu, kemudian aku cincang sampai halus. Kalau misalkan beli daging ayam giling juga boleh. Ini kita cincang sampai halus. Setelah kita cincang halus seperti ini ya, kita jadikan satu dengan bawang dan daun bawangnya ini. Kemudian ini aku tambahkan sepotong tahu, ini sekitar 50 gram tahunya. Kita haluskan bersama dengan daging ayam dan daun bawangnya ini. Kita campur rata sambil kita remet-remet. Kalau misalkan bikin banyak, bisa ditambah semua bahan-bahannya ya. Seperti ini. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai sedikit garam, sekitar 1/4 sendok teh aja. Takut keasinan. Pokoknya secukupnya aja ya garamnya. Sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk, bisa pakai kaldu jamur. Secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan lada bubuk secukupnya aja juga, 1/4 sendok teh. Aku gunakan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin,
minyak wijen 1 sendok makan. Ini opsional, kalau nggak ada boleh nggak pakai. Udah pakai kaldu bubuk udah sama aja ya. Sepucuk sendok teh gula atau sejumput aja gulanya. Ini kita aduk lagi sampai semuanya benar-benar dicampur rata. Bisa menggunakan tangan aduknya biar lebih rata atau menggunakan sendok seperti ini. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini. Ini kalau misalkan kurang yakin, kurang apa, bisa digoreng sedikit, kemudian dicicipin ya. Kurang apa bisa ditambahkan. Tapi aku sih kira-kira udah pas. Kita sisihkan dahulu. Kita siapkan talenan di sini. Kemudian kita ambil yang sudah kita kukus tadi ya, kolnya. Ambil 1 lembar. Ini akan kita gulung. Kemudian kita tambahkan adonan secukupnya di sini. Kita taruh di tengah sini ya, segini-gini atau secukupnya. Kemudian kita lipat ke sini. Kita gulung. Gulung ke dalam. Pinggirnya kita masukkan ke dalam seperti ini. Tuh. Seperti ini hasilnya. Bagian bawahnya seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Ini bisa di oven setelah ini ya. Bisa di oven selama kurang lebih 15 menit. Atau bisa juga dikukus. Terserah selera sih. Kalau aku mau aku kukus aja. Kita ambil 1 lembar daun kol. Tambahkan adonannya. Kita lipat ke tengah. Pinggirnya ini. Kemudian kita gulung agak ditekan ke dalam. Seperti ini. Kita taruh piring. Ini sudah kita gulung semuanya, jadinya seperti ini. Seperti ini kita kukus. Ini bawahnya udah mendidih. Kita kukus selama kurang lebih 20 sampai 25 menit atau sampai matang. Aku miringin tutupnya biar uapnya itu enggak jatuh ke situ. Gunakan api sedang ya. Untuk sambelnya aku nanti menggunakan sambal kacang. Aku beli sambal kacang yang udah jadi, yang bubukan seperti ini. Bisa juga membeli sambal kacang yang sudah dibuat itu ya, sambal kacang somai. Terserah mau seleranya apa. Biasanya ada yang agak rasa pedas, ada yang rasa agak manis ya. Kalau ini pedas, tapi aku belinya yang bubukan. Kemudian ini kita tuang air panas secukupnya. Kita aduk sampai rata. Ini tuh hasilnya. Kita sisihkan dahulu sambil nunggu daging ayamnya dan tahunya tadi matang. Setelah sekitar 20 menit kita matikan apinya. Kemudian kita angkat. Ini udah siap disajikan. Kita guyur dengan saus kacangnya tadi, kemudian kita sajikan ya. Setelah dipotong-potong, tambahkan sambal kacang secukupnya ya di atasnya sini. Bisa ditambahkan dengan perusan air jeruk limau atau peresan air jeruk nipis. Kemudian tambahkan sedikit saus sambal, sesuaikan selera aja saus sambalnya seberapa. Kemudian tambahkan sedikit kecap manis. Ini sesuaikan selera aja, kecap manisnya juga. Sudah siap disajikan dengan jeruk nipis atau jeruk limau. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, ini enak banget, wajib dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan makan. Tambahkan saus sambal kecapnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget buat makan bareng nasi bisa, buat sarapan juga bisa, dimakan begini langsung juga bisa. Ini beneran enak banget, wajib dicobain ya. Aku akan habisin makannya.
Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil yang kecil aja. Kita giniin ke sausnya. Kemudian kita potong. Oh, dalamnya seperti ini. Aromanya tuh enak banget. Ini wajib bener dicobain. Bikin ketagihan pokoknya. Tuh dalamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hari ini akan buat makanan enak. Ini sehat, mudah, dan enak, bisa diikutin di rumah ya. Aku punya 2 siung bawang putih. Ini kita cincang halus dulu bawang putihnya. Terus aku punya setengah potong wortel. Nggak terlalu banyak aku bikinnya. Ini bisa buat 2-3 orang. Cincang halus ya bawang putihnya. Setelah bawang putihnya kita cincang halus, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 1 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih. Ini kita potong halus, kecil-kecil aja seperti itu. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Sudah selesai, kita campur dengan bawang putihnya, ini nggak apa-apa. Kemudian wortelnya ini kita iris korek api dulu. Kemudian kita chop-chop ya, potong dadu kecil-kecil kayak gitu. Kita potong korek api. Kemudian kita chop-chop kecil biar matangnya bisa barengan. Seperti ini. Tuh. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Sudah selesai, kita sisihkan dahulu. Ini kita jadikan satu dalam mangkok, nggak apa-apa ya, wortelnya dan juga bahan lainnya. Kemudian di sini aku pakai 250 gram daging ayam. Ini aku potong kecil-kecil dulu, kemudian kita cincang halus. Kita potong seperti ini. Pokoknya cincang sampai halus saja. Pokoknya pastikan halus ya. Sudah selesai. Ini kita jadikan satu dengan wortel dan bawang putihnya tadi. Kemudian ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh lada, atau sesuaikan selera aja ladanya. Aku pakai lada putih. Kemudian 1 sendok makan saus tiram. Aku tambahkan sekalian 2 sendok makan kecap asin. Bisa pakai kecap ikan ya. 1, 2. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Ini kita aduk semua jadi satu sekalian. Setengah sendok teh gula. Kemudian kita campur sambil kita banyak-banyak ini, biar semua bahannya tercampur ya. Kalau misalkan ada jamur kering yang kayak aku buat kemarin buat masak ayam, bisa dipakai jamur kering juga. Tapi kalau nggak ada, seperti ini aja udah cukup. Aduk sampai tercampur rata semuanya. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku siapkan beberapa potong tahu matang seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kita belah bagian atasnya seperti ini, kita gunting menggunakan gunting dapur ya. Kemudian dalamannya ini kita becek-becek biar bisa muat banyak untuk itu
Tuh, isiannya seperti ini, kita pecek-pecek biar halus ya. Jadi untuk ngisi ayamnya itu bisa muat banyak. Seperti ini dalamnya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang banget dan banyak yang suka. Tuh, pecek-pecek lagi seperti ini. Ini setelah kita pecek-pecek semuanya udah selesai, kemudian kita beri isian. Ini bikinnya gampang banget. Kita masukkan ke sini yang sudah kita buat tadi, daging ayam dan juga wortel. Kita isi sampai penuh. Tekan nggak apa-apa ya, biar isinya itu banyak. Kemudian kita agak haluskan di atasnya seperti ini. Kita taruh piring. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita isi sepenuh-penuhnya. Pokoknya sampai semuanya ini. Sambil terus ditekan ya, biar dalamnya itu padat. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya tuh beneran enak loh, wajib dicobain ini. Dapat 2. Setelah selesai semuanya, kita isi seperti ini ya. Kemudian kita kukus selama 15-20 menit atau sampai matang. Sambil nunggu ininya matang, kita buat sausnya. Ini gampang banget sausnya. Untuk sausnya ini, aku pakai 2 butir bawang merah, 2 siung bawang putih. Bawang merahnya ini kita chop-chop ya. Chop-chop kecil-kecil seperti itu. Seperti ini. Oh, agar agak tipis. Terus bawang putihnya ini kita cincang halus supaya aromanya itu lebih keluar. Kita cincang. Setelah kita cincang halus bawang putihnya, kita campur dengan bawang merahnya, nggak apa-apa. Kemudian kita sisihkan dahulu juga. Kemudian dalam wadah ini kita siapkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian sekitar setengah sendok makan kecap asin, setengah sendok makan aja, jangan terlalu banyak. 1/4 sendok teh gula. Kemudian 1/4 sendok teh tepung maizena atau tepung jagung. Tambahkan sekitar 50 ml air. Ini untuk sausnya ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah kita aduk rata, ini untuk sausnya, kita sisihkan sebentar. Ini udah sekitar 10-15 menit, udah matang. Matikan apinya. Aromanya tuh enak banget, ini wajib untuk dicobain beneran. Kita angkat, kemudian kita masak sausnya. Ini kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak. Enggak terlalu banyak. Cuma buat numis bawang putih dan bawang merahnya. Tumis bawang putih, bawang merah sampai tercium bau enak ya. Setelah tercium bau enak, kita tambahkan saus yang sudah kita buat tadi. Campuran tepung maizena dan juga saus tiram. Masak sampai mengental. Sudah mendidih, kita matikan ya. Kita matikan. Sudah siap untuk disajikan. Ini kita tuang sausnya ke sini, ke piring. Kemudian kita tambahkan tahu yang sudah kita buat tadi. Kita taruh di atasnya sini. Kalau makan itu diguyur-guyur kayak gitu, terus dimakan. Gitu caranya. Ini ada yang besar, ada yang kecil, karena ukuran tahunya itu nggak sama ya. Ukuran tahunya itu ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian kita taburin dengan daun bawang di atasnya. Udah siap untuk disajikan. Rasanya tuh enak. Kayak bakso ikan, kayak bakso ayam kayak gitu. Kayak bakso ayam tahu. Ini aku coba makan satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil yang kecil aja. Kita giniin ke sausnya. Kemudian kita potong.
Tuh dalamnya seperti ini, aromanya tuh enak banget. Ini wajib bener dicobain, bikin ketagihan pokoknya. Tuh dalamnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini kalau suka pedas bisa dicobain ke saus sambal atau saus tomat kayak gitu. Enak banget beneran. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan China lagi ya. Ini adalah steam ayam yang gampang banget tapi rasanya enak. Ini bisa dicobain di rumah, siapa aja bisa. Lebih sehat, lebih enak. Di sini aku punya 2 paha ayam sekitar 450 sampai 500 gram. Bisa pakai sayap ayam, paha ayam, pakai daging ayam lainnya juga boleh. Ini kita potong menjadi beberapa bagian. Kecil-kecil aja kita motongnya, nggak terlalu besar ya. Pokoknya bikinnya seberapa banyak sesuai selera. Ini nanti bisa untuk 3-4 orang. Tuh, saya motongnya segini-gini aja, nggak terlalu besar. Ini cara paling gampang banget bikin steam ayam ala Chinese food. Ini bisa dicobain di rumah ya. Ini setelah kita cuci bersih, jadinya segini banyak. Kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku akan pakai 5 buah jamur kering yang aku udah rendam sekitar 1-2 jam. Kita peres ya. Kalau misalkan nggak punya jamur kering seperti ini, bisa pakai jamur kuping. Jamur kuping yang kering itu direndam 1-2 jam juga, atau sampai melar. Tapi kalau nggak ada jamur bisa di skip. Ini opsional jamurnya. Jamur kuping juga opsional, nggak harus pakai. Tapi rasanya tetap enak tanpa pakai jamur pun. Tapi ditambahin jamur juga enak. Ini kita hilangin bonggol-bonggolnya kayak gini, biar bersih. Karena orang sini tuh biasanya nggak suka kalau ada bonggolnya, jadi kelihatan kotor katanya. Terus kemudian udah dicuci bersih, udah diperes ya. Kita iris korek api atau kecil-kecil manjang seperti ini. Ini nanti rasa dan aromanya tuh enak dan lebih sehat ya, karena tanpa minyak. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Bikinnya gampang dan juga cepat. Sudah selesai, kita campurkan ke dalam sininya ayamnya. Kemudian aku pakai sekitar 3 ruas jahe. Cari jahenya yang muda ya, kalau yang tua itu terlalu pedas. Kita iris tipis dahulu seperti ini. Kemudian kita iris lagi korek api. Samain dengan jamurnya, kecil-kecil juga. Seperti ini jadinya. Sudah selesai. Ini untuk menghilangkan amis dari ayamnya, kita taburin di atasnya seperti ini juga. Ini cara gampang banget masak ayam. Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih. Kita cincang halus. Setelah kita cincang halus, kita tambahkan sekalian ke dalam sini ayamnya. Kemudian aku pakai 2 batang daun bawang. Ini bonggolnya ini kita potong duluan. Kemudian kita campurkan ke dalam situ, ke dalam ayamnya. Cemplungin ke sini. Kemudian ini kita buat taburan setelah matang. Jadi potong tipis-tipis aja.
sudah selesai, kita sisihkan dahulu. Di sini kita akan tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Bumbunya simpel banget ini. Kemudian 2 sendok makan kecap asin atau red soy sauce. Kalau red soy sauce itu nggak begitu asin. Kemudian ini kita kucil-kucil sampai rata dengan tangan, agar bawang putih, jahe, bumbu-bumbunya tadi bercampur rata semuanya. Agak diremes-remes ya, biar tercampur dengan baik. Setelah tercampur rata bumbunya, saus tiram dan lain-lainnya tadi, kita tambahkan 1 sendok makan, 1,5 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung ya. Kemudian kita ratakan lagi, kita kuel-kuel menggunakan tangan lagi ya, biar tercampur lebih rata sampai ke dalam-dalam karena sambil dipenyet-penyet. Kemudian bumbu yang terakhir, ini kita tambahkan minyak wijen 1 sendok makan. Kita aduk lagi sampai rata. Setelah tercampur rata semuanya, ini kita diamkan selama 1-2 jam, atau kita taruh kulkas itu sekitar 1-2 jam biar meresap bumbunya. Sekitar 1-2 jam ini kemudian kita kukus. Pastikan air dalam panci udah mendidih ya. Kita kukus selama 15-17 menit atau sampai matang. Kita miringin tutupnya supaya uapnya ini nggak jatuh ke ayamnya. Seperti ini. Kita tunggu 15-17 menit atau sampai matang. Setelah sekitar 15-17 menit dengan api yang agak sedang cenderung besar ya, kita tambahkan taburan daun bawang di atasnya. Ini udah siap untuk disajikan loh. Kita matikan apinya. Kemudian kita sajikan. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kelihatan tuh, tulangnya udah kayak gitu ya, udah matang. Tulangnya udah nyisih sendiri-sendiri. Ini juga tinggal kita sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak ayam ungkep. Ini bisa dibikin frozen ya. Taruh dalam kulkas, biarkan beku setelah dibumbuin dan diungkep matang. Jadi kalau mau makan itu tinggal keluarin dari kulkas dan diangetin. Gampang banget, rasanya enak. Ini wajib dicobain. Tapi aku pilih ayam itu yang sayap bonggolnya ini seperti ini. Bisa juga yang ayam lainnya ya, terserah maksudnya mau daging mau bagian apanya terserah. Ini sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Aku singkirkan dulu. Kemudian kita buat bumbunya. Ini yang aku akan geprek dulu yaitu serai. Serai ini aku pakai 1 batang aja. Tapi yang gede 1 batangnya kita geprek seperti ini. Ini bisa juga buat jualan. Kemudian kita pakai jahe segini aja ya, sekitar 1 ruas. Kita geprek juga. Pakai lengkuas juga sekitar 1 ruas. Lengkuasnya juga kita geprek. Kita sisihkan dahulu. Kemudian bumbu yang kita haluskan ini bisa diulek, bisa pakai penghancur bumbu seperti ini. Aku gunakan kemiri.
sekitar 5 butir. Kemudian aku pakai bawang merah 7 butir. Ini kita iris-iris supaya cepat hancurnya. Kita halusin di sini. Terus aku pakai bawang putih 7 siung. Kita potongin dulu, taruh sini. Kemudian aku pakai 3 buah cabai merah besar. Kita masukin sini juga. Cabainya udah dicuci bersih ya ini. Kemudian aku tambahkan di sini ketumbar sekitar 1 sendok teh. Segini. Kita cemplungin sekalian. Aku pakai setengah sendok teh merica biar ada rasa mericanya. Kita cemplungin sini sekalian. Kemudian kita pakai kunyit sekitar 2-3 ruas. Aku pakai kunyit bubuk, jadi sekitar 1 sendok teh, setengah sampai 1 sendok teh kunyit bubuknya. Segini aja. Pakai 1 sendok makan garam. Ini nanti kalau kurang bisa ditambahkan ya, jangan langsung banyak dulu. Kemudian aku pakai 2 sendok teh kaldu bubuk. Bisa pakai penyedap bila suka. Tambahkan sekalian 1 sendok teh gula pasir. Kemudian aku tambahkan minyak supaya gampang nguleknya, cepat hancur. Secukupnya aja minyaknya. Kemudian kita haluskan. Ini bisa menggunakan ulekan juga kalau misalkan mau ya. Setelah halus, ini kita angkat seperti ini ya, udah halus. Kemudian kita tumis, kita panaskan minyak secukupnya. Panaskan sekitar 2-3 sendok makan minyak. Gunakan api sedang aja. Ini kita tumis sampai tercium bau enak ya, atau matang. Kita tambahkan lengkuas, jahe, serai, daun salam 3 lembar, daun jeruk 5 lembar. Kita tumis sampai tercium baunya. Ini setelah matang bumbunya, kita masukkan ayamnya yang sudah kita cuci bersih. Aduk lagi sampai tercampur rata bumbunya. Setelah bumbunya tercampur, kita tambahkan sekitar 300 ml air atau secukupnya ya, mengumpet. Kita rebus sampai bumbunya ini menyerap dan airnya itu agak asat. Kita tutup dulu. Sesekali kita balik. Ini nanti aku akan pakai santan ya. Jadi kalau misalkan taruh kulkas itu nanti keluarin itu tinggal makan gak enak. Aromanya tuh enak ini dan aku tambahkan 1 bungkus santan yang 65 ml. Aku langsung taruh ke sini. Kemudian kita aduk sampai rata. Kita rebus ini sampai asap atau sampai kuahnya ini mengental. Kita tutup lagi agar menyerap. Ini kita lihat sudah mengental ya, dan ayamnya ini juga udah matang kelihatannya. Kita bisa cicipin sedikit, misalkan kurang apa bisa ditambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pas ya rasanya. Sesuaikan selera aja. Kalau misalkan kurang garam, kurang gula, atau suka kasih penyedap, bisa ditambahkan penyedap. Tinggal tunggu beberapa saat lagi, kemudian kita bisa angkat dan dibikin proses. Ini sudah mengental seperti ini. Ini sudah bisa untuk disajikan atau dibiarkan dingin dulu, kemudian disimpan dalam freezer ya.
sama kuah-kuahnya ini. Jadi nanti kalau misalkan mau makan tinggal keluarin sama kuahnya ini diangetin. Rasanya beneran enak banget. Kalau misalkan taruh dalam freezer, wadahnya tertutup rapat, itu bisa tahan sampai 1 bulan. Siap untuk disajikan. Ini sudah asap mengental seperti ini. Matikan apinya, kemudian kita sajikan. Seperti ini, setelah matang, ini udah siap untuk kita sajikan ya. Atau dibikin frozen food setelah dingin. Taruh hap, kemudian taruh kulkas bagian atas beserta kuah-kuahnya. Itu nanti kalau diangetin itu tinggal keluarkan aja. Gampang banget dan rasanya enak, juga awet, tahan lama. Kalau misalkan yang kedap udara itu bisa 1 bulan lebih. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku akan cobain satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang ini ya. Kita buka. Tuh, dalamnya seperti ini, udah matang. Tuh, dalamnya seperti ini. Yang ini seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak sampai ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan enak dari kubis. Ini bikinnya gampang, rasanya enak, bisa diikutin di rumah ya. Kita kupas kubisnya ini per kuntum. Kita lepas berkuntum seperti ini. Kita gunakan secukupnya aja. Aku pakai segini aja dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah ya. Ini kita kukus sebentar selama kurang lebih 5-7 menit ya. Pokoknya sampai layu aja, jangan terlalu lama. Direbus juga boleh sih sebenarnya. Cuma sampai layu-layu aja. Kalau mau direbus juga bisa. Setelah 5 menit, ini kita angkat ya. Karena udah layu seperti ini, kita udah bisa gunakan. Terus ini daun kolnya ini kita ilangin tulang tengahnya seperti ini ya. Kita buang tulang tengahnya ini, jadinya seperti ini. Kita sisihkan. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Pokoknya tulang-tulang tengahnya ini kita buang. Setelah selesai, kita buang tulang tengahnya, kita sisihkan sebentar kubisnya. Kemudian di sini aku akan cincang 2 siung bawang putih, kita cincang halus ya. Kalau misalkan ada bubuk bawang putih, bisa menggunakan bubuk bawang putih sekitar 1 sendok makan. Atau secukupnya, sesuaikan selera. Ini kita cincang sehalus mungkin. Kita sisihkan dahulu bawang putihnya setelah halus. Kemudian kita pakai sekitar 4 batang daun bawang. Kita rajang halus juga. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita
sisihkan dahulu daun bawangnya. Kemudian 1 potong wortel yang sudah kita cuci bersih. Ini kita potong dadu aja. Kemudian kita rajang panjang, korek api seperti ini. Kemudian kita rajang kotak-kotak atau kita potong dadu. Sudah selesai, kita potong. Kemudian kita taruh ke dalam wadah wortelnya. Kita tambahkan bawang putihnya yang sudah kita cincang halus. Tambahkan daun bawang. Tambahkan 250 gram daging ayam yang sudah dicincang halus. Bisa beli daging ayam yang sudah digiling dari pasar ya. 250 gram aja. Kita aduk. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung. Kemudian kita tambahkan bumbu lainnya. Tambahkan setengah sendok teh lada atau sesuaikan selera ladanya seberapa sukanya. Sekitar setengah sendok teh kaldu bubuk. Bisa pakai kaldu jamur setengah sendok teh aja. 1/4 sendok teh gula. 1/4 sendok teh garam, sedikit aja. Sekitar 1 sendok teh saus tiram, supaya nggak keasinan ya. Kemudian kita aduk sampai rata semuanya. Pastikan semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Terakhir kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Ini opsional ya, kalau misalkan nggak ada boleh nggak pakai. Kita aduk sampai tercampur rata lagi. Setelah tercampur rata semuanya, kita siapkan talenan. Kita ambil 1 lembar daun kol yang sudah kita hilangin tulang tengahnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan secukupnya daging ayam dan wortelnya ini. Kemudian kita gulung. Kita bentuk sudut ya. Tuh, ininya kita tekan seperti ini. Kemudian bagian atasnya ini kita tekuk seperti ini, supaya nggak lepas. Tuh, seperti ini ya, bentuknya kerucut. Kita sisihkan dalam wadah. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita ambil 1 daun kol yang sudah kita kukus, tambahkan 1 sendok atau secukupnya, mau bikin banyak gede-gede juga boleh, bikin kecil-kecil juga bisa. Kita gulung, kita bentuk kerucut seperti ini. Bagian atasnya kita lipat ke dalam supaya kencang. Tuh, seperti ini ya. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Setelah selesai kita bungkus semuanya seperti ini ya. Pokoknya bikinnya itu kerucut, atasnya dibikin seperti ini. Kita gulung. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Tutupnya kita miringin supaya uapnya itu nggak jatuh ke adonannya. Kita kukus selama 10 menit. Aku menggunakan saus kacang. Ini kalau misalkan nggak punya food chopper bisa diulek ya. Di sini aku pakai 2 genggam kacang yang sudah aku goreng, kacang tanah. Kemudian pakai 5 butir bawang merah digoreng juga, 3 siung bawang putih digoreng juga, 7 cabai rawit juga digoreng. Semuanya udah matang. Kita haluskan barengan. Kalau misalkan diulek bisa menggunakan ulekan. Tambahkan 3 lembar daun jeruk yang aku buang tulang tengahnya. Kemudian kencur segini, ini opsional, kalau nggak suka kencur boleh nggak pakai. Kemudian kita tambahkan gula merah segini ya, atau secukupnya, kalau misalkan kurang bisa ditambah. Kemudian aku tambahkan gula putih, gula pasir biasa 1 sendok teh.
tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya. Kemudian aku tambahkan air asam jawa, aku pakai segini ya, sekitar 5-6 sendok makan airnya aja. Tapi kalau misalkan nggak suka asam bisa diganti dengan cuka sedikit atau nggak pakai, sesuaikan selera aja. Karena aku suka asam, aku tambahkan agak banyakan. Kalau misalkan kurang bisa ditambahkan airnya ya, kira-kira aja kekentalannya seberapa. Setelah halus, ini kita bisa cicipin, kemudian kurang apa bisa ditambahkan ya, seperti ini. Aku akan cicipin sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kurang garam, kurang gula bisa ditambahkan, tapi aku ngerasanya sudah ngepas, udah enak. Kentalannya juga udah ngepas, nggak perlu tambahkan air lagi. Seperti ini sudah siap disajikan bersama saus kacangnya. Rasanya enak, bikinnya gampang. Ini bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih, beneran enak banget. Ini aku akan coba makan satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini, kita buka dalamnya. Rasanya tuh beneran enak banget. Ini bisa dicobain di rumah. Tuh dalamnya tuh seperti ini. Kemudian kita coelin ke dalam saus sambalnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coelin yang banyak seperti ini, kemudian kita makan. Beneran enak banget. Ini dalamnya seperti ini. Kita coelin lagi, kemudian kita makan. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.